Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Indonesia, salam sejahtera Kutai Timur, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya berada di Dinas Kominfo Perstik Kabupaten Kutai Timur. Tujuan saya ke sini untuk berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Kominfo, Bapak Suprihanto. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, Iya. baik, sehat. Alhamdulillah. Sudah berapa bulan, Pak, di Kominfo ini? Di Kominfo terhitung sampai 13 Februari kemarin 1 tahun. Sudah 1 tahun, Pak. 1 tahun di Kominfo. Baik, Pak. Ini saya habis keliling dari desa-desa, kemudian keliling juga di kecamatan yang ada di Kabupaten Timur. Kemudian saya melihat bahwa masih ada blank spot di beberapa kecamatan itu. Ini sangat dibutuhkan masyarakat agar supaya mereka juga mendapatkan informasi melalui media sosial. Nah, kalau misalnya di daerah-daerah tertentu atau kecamatan tertentu masih kosong, kira-kira langkah-langkah yang dilakukan pemerintah kabupaten, Pak, terkait dengan pembangunan blank spot itu kedepannya gimana, Pak? Baik, Pak Asri. Siap. Kebetulan kami duduk di sini, Siap. terus melakukan inventarisasi. Siap, Pak. Inventarisasi tentang ketersediaan jaringan komunikasi. Jaringan itu. Jaringan komunikasi itu memang masih perlu terobosan ya, Pak, ya. Betul. Dengan terobosan itu akan cepat menyamakan dengan kabupaten lain. Kabupaten lain. Kita masih deteksi untuk sementara ini ada beberapa, kira-kira dari 139 desa itu Ya. masih sekitar 69 itu blank spot. 69 desa, Pak. Yang desa itu Iya, blank iya. spot. Yang lain itu kadang-kadang ada, kadang-kadang Hilang sinyal. hilang. Ya. Nah, itu yang menjadi tantangan kita Iya. di ke depan ini, bagaimana caranya kita mencari terobosan untuk segera bisa menyamakan daerah lain. Ya. Yang pertama kali tahun ini, tahun 2020, kita membangun tower dulu di daerah terpencil dulu. Tower di daerah terpencil. Ada 3 tower yang kita bangun tahun ini. Iya. Dilakukan oleh pemerintah itu di Sandaran, di Batu Ampar, sama di Busan. Nah, itu untuk memperkuat yang ada, Ya, ada ya. supaya cakupan desa yang blank spot tadi Ya. bisa diminum. Bisa di backup dengan pembangunan Ya. tower-tower itu. Ya. Terus kemarin di pihak swasta kami sudah memberi izin pada 3 provider yang masang di 3 lokasi di Telen, Morawaho, sama Tongbeng. Ya. Nah, ini membantu kami terus terang, Betul, membantu betul, kami dalam menuntaskan blank spot yang tadi saya sampaikan. Hingga nanti kalau memang itu masih belum cukup, kami ingin mengembangkan yang web desa. Oh, web desa. Iya, web desa itu misalkan belum ada tower, Iya. tower itu ya relatif Betul. mahal. Jadi kalau memang itu tidak ini dalam waktu dekat nanti ya masing-masing desa cakupannya, misalkan 3 desa tercakup ya 3 desa. Itu menggunakan repeater aja, Pak. Oh, repeater ya, Iya, betul. jadi nanti menggunakan yang sederhana. Jadi yang penting desa itu betul. nantinya sesuai dengan program Bapeda yang mau memberikan tutorial terhadap misalkan keuangan daerah, Iya. pertanggungan Iya, iya. desa itu sudah bisa memulai. Betul. Apalagi di Dinas Pendidikan itu ada Simak Siru. Simak Siru itu kayak pembelajaran tapi menggunakan internet. Ya, dengan jarak jauh seperti ruang guru. Betul. Nah, itu memang harus zaman 4.0 ini memang harus segera kita bangun di situ. Betul. Itu yang langkah-langkah. Langkah-langkah lainnya itu sudah dari regulasi itu SPBE ya, Pak. Regulasi SPBE itu harus dilaksanakan bahwa setiap instansi pemerintah itu harus terkonek. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya, berbasis IT. Ini berbasis IT. Lah itu yang 2 hal yang menjadi tanggung jawab Kominfo yang mudah-mudahan kita
bisa apa ya, memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Ya, itu kedepannya ya. gitu Pak. Informasi ini sangat penting Pak terkait isu pembangunan. Ya. Jadi masyarakat kita di desa tidak perlu lagi jauh-jauh, sudah nampak gitu. Betul. Bahwa apa yang akan dibangun di Kabupaten Kutai Timur, kemudian apakah desa mereka juga mendapatkan bangunan itu kan bisa mereka lihat, sehingga informasi itu cepat sampai ke masyarakat. Ya. Kemudian Pak, di kota ini kan juga saya melihat ada internet gratis itu. Ya. Itu daerah-daerah mana Pak di kota ini yang sedang Jadi mendapatkan internet gratis itu kalau dari Kominfo baru dipasang di yang untuk pelayanan umum ya Pak. Iya. Itu di folder. Di folder Pak. Folder itu sudah kami pasang internet gratis. Terus kemarin ada bantuan dari pemerintah pusat itu di perpustakaan ada 5 barusan ini kami pasang internet gratis. Yang gratis itu Pak? Iya, jadi sudah kami pasang itu. Mudah-mudahan tahun ke depan ini ada tempat-tempat lain yang bisa menyemarakkan Sangatta ini untuk bisa connect berbicara di atas awang-awang. Seperti di STQ Pak. Ya. Di STQ itu kan sekarang ini menjadi pusat kuliner, keramaian masyarakat sering ke sana. Kalau di situ ada internet gratis, saya pikir lebih banyak lagi masyarakat ke sana sehingga kuliner para pedagang penjajah kuliner kita itu bisa meningkat penghasilannya Pak. Jadi di STQ itu setelah saya trace itu sebetulnya sudah ada. Oh sudah ada Pak di situ? Sudah ada. Cuma sekarang ini berhenti mati, tidak ada yang bertanggung jawab di situ. Oh. Nah kemarin setelah nanti mungkin sudah satu di ini sudah nanti penempatnya pasti ke sana di tempat-tempatnya. Betul. Jadi pusat-pusat keramaian, pelayanan publik. Nanti dalam waktu dekat lagi ada videotron yang mungkin mau dipasang. Kalau ini jadi, itu mau saya di folder sama di STQ. Videotron untuk sosialisasikan program-program pemerintah itu apa. Contohnya dalam menangani corona itu kayak apa. Masyarakat bisa nonton. Apalagi yang pokoknya ya ada hubungannya dengan penyebaran informasi publik. Itu akan kami sampaikan. Nah, itu juga yang Media Kutim lakukan Pak. Karena kita Media Kutim berusaha untuk tampil beda. Tampil beda, kita justru fokus kepada video-video. Karena kecenderungan masyarakat, tidak semua masyarakat senang membaca. Walaupun kami sebenarnya merasa agak risih juga, karena dengan video itu juga bisa membuat orang malas untuk membaca. Itu juga merupakan tantangan bagi kami. Tetapi dengan video ini juga banyak hiburan-hiburan yang bisa didapatkan masyarakat. Kemudian berita yang kami sampaikan itu betul-betul dari sumbernya, sehingga kalau ingin dikatakan hoax itu tidak mungkin, karena ada sumbernya langsung yang berbicara dan dilihat oleh masyarakat. Jadi di Sandaran sudah akan dibangun tahun ini Pak? Di Sandaran tahun ini dibangun tower. Sandaran, kemudian Batu Ampar sama Busang. Itu ada baru itu. Terus Kongbeng, Morawaho, itu sudah di cover oleh privat, artinya sektor privat. Oh gitu Pak ya. Tapi izinnya tetap ke sehingga kami bisa melihat nanti ini sudah ada jaringan ini. Yang mana yang belum kami akan masuk. Jadi yang belum dimasuki oleh kita mau ke sana. Pihak swasta misalnya, pemerintah daerah yang masuk. Luar biasa. Baik Mas Pri, terima kasih atas bincang-bincangnya ini. Mudah-mudahan masyarakat mendengar atau melihat tayangan video ini bahwa di Sandaran tahun ini akan dibangun tower, kemudian Busang juga tahun ini akan dibangun tower, termasuk Batu Ampar. Sehingga masyarakat kita di desa-desa di pedalaman bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Baik Pak, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.